Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Jumpa lagi dengan pertemuan kali ini. Kita akan memasuki bab baru, yaitu pada bab turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pada bab kali ini. KD-nya ada yang KD pertama 3.8 menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi dan sifat-sifat turunan. KD yang selanjutnya, KD 3.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, indikator pencapaian kompetensi pada KD kali ini yaitu yang pertama, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan konsep limit. Selanjutnya, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang selanjutnya, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan aturan rantai. Selanjutnya, menentukan turunan ke N fungsi aljabar. Lalu, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar menggunakan aturan rantai. Nah, tujuan pembelajaran pada bab kali ini adalah setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan konsep limit dengan benar. Selanjutnya, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dengan benar. Yang keempat, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan aturan rantai dengan benar. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar menggunakan aturan rantai dengan benar. Yang keenam, menentukan turunan ke N fungsi aljabar dengan benar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, agar kalian semangat nih mempelajari materi ini, kita akan membahas tentang manfaat dari mempelajari turunan fungsi aljabar. Nah, materi turunan ini banyak kita temui pada bidang fisika, diantaranya bandul, lempar lembing, lempar cakram, dan menembak, dan lain-lainnya. Nah, pergerakan dari kegiatan ini mempunyai nilai yang dapat digunakan sebagai turunan. Nah, setiap waktu dan percepatan itu mempunyai nilai yang dapat mengalami penurunan. Nah, itulah mengapa kita harus mempelajari turunan fungsi aljabar ini. Nah, apa sih definisi dari turunan itu? Nah, kita harus mengingat kembali nih materi tentang limit, materi tentang gradien saat kalian SMP. Nah, materi limit kan sudah dipelajari pada bab sebelumnya, jadi kalian sudah harus memahaminya. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah kurva Y sama dengan Fx. Nah, selanjutnya kita tentukan dua buah titik pada kurva Y sama dengan Fx ini. Kemudian kita buat sebuah garis lurus yang menghubungkan kedua titik ini. Nah, titik yang pertama ini absisnya adalah, misal kita buat absisnya X. Sehingga karena ini kurva Y sama dengan Fx, maka ordinatnya adalah Fx. Sehingga titik ini berada pada koordinat X, Fx. Lalu yang selanjutnya, titik yang kedua itu absisnya kan di sini. Nah, kalau misalnya kita buat sebuah garis horizontal, misal kita namai sebuah garis H, dari sini ke sini jaraknya adalah H, maka absis dari titik yang kedua ini adalah X ditambah H, sehingga koordinatnya adalah Fx ditambah H. Nah, sehingga koordinat titik yang kedua ini adalah
X ditambah H, Fx ditambah H. Nah, kita tahu bahwa gradien itu adalah delta Y per delta X. Nah, apa itu delta Y per delta X? Ya, delta Y per delta X adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sehingga gradien dari garis ini adalah Fx ditambah H dikurang Fx per X ditambah H dikurang X, atau sama dengan H. Jadi gradiennya adalah Fx ditambah H dikurang Fx per H. Nah, bagaimana kalau kedua titik ini saling mendekati seperti ini? Nah, sehingga hanya mendekati 0. Maka garis yang tadi kita buat ini bukanlah lagi garis yang memotong, tapi garis yang menyinggung. Nah, gradiennya masih sama, akan tetapi hanya itu mendekati 0. Sehingga limitnya adalah M sama dengan limit H mendekati 0 delta Y per delta X. Sama dengan limit H mendekati 0, Fx ditambah H dikurang Fx per H. Nah, gradien ini sama dengan turunan pertama X atau dy per dx. Nah, f aksen X dan dy per dx ini merupakan notasi turunan pertama. Sehingga kita peroleh definisi dari turunan f aksen X itu sama dengan limit H mendekati 0, Fx ditambah H dikurang Fx per H. Sehingga dapat kita tuliskan definisi dari turunan, yaitu misalkan diketahui fungsi Y sama dengan Fx terdefinisi dalam daerah asal df sama dengan X, di mana X merupakan bilangan real. Turunan fungsi Fx terhadap X ditentukan oleh f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx ditambah H dikurang Fx per H, dengan catatan jika limit itu ada. Nah, selanjutnya akan Ibu beri contoh. Carilah turunan fungsi Fx sama dengan 3x dikurang 4 dengan menggunakan definisi turunan. Nah, tadi kita tahu f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx ditambah H dikurang Fx per H. Nah, karena ini fungsinya adalah 3x dikurang 4, maka Fx ditambah H-nya adalah 3x ditambah H dikurang 4. Fx-nya 3x dikurang 4 per H. Nah, ini kita kalikan ke dalam, jadi limit H mendekati 0, 3x ditambah H dikurang 4 dikurang 3x ditambah 4. Nah, ini 3x dan dikurang 3x sama dengan 0, negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0, sehingga sisanya limit H mendekati 0, 3H per H. H per H sama dengan 1, sehingga limit H mendekati 0, 3. Nah, ini pada konsep limit kemarin, limit H mendekati 0, 3 sama dengan 3. Jadi, turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan 3x dikurang 4 adalah 3. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Ada 7 sifat turunan fungsi aljabar. Nah, yang ketujuh merupakan aturan rantainya. Yang pertama, Fx sama dengan C, maka turunan pertamanya adalah f aksen X sama dengan 0. Nah, C ini merupakan sebuah konstanta. Selanjutnya, Fx sama dengan Ax pangkat N. Turunan pertamanya adalah A dikali N, X pangkat N dikurang 1.
A ini juga merupakan sebuah konstanta. Selanjutnya, fx sama dengan U ditambah V. Maka turunan pertamanya adalah U aksen ditambah V aksen. Nah, U dan V ini merupakan sebuah fungsi ya. Selanjutnya, fx sama dengan U dikurang V. Turunan pertamanya adalah U aksen dikurang V aksen. Lalu sifat perkaliannya U dikali V, maka turunan pertamanya adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Selanjutnya sifat pembagiannya U per V. Turunan pertamanya adalah U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, yang ketujuh ini merupakan aturan rantai. Fx sama dengan C, sebuah konstanta dikali sebuah fungsi. Maka turunan pertamanya adalah C dikali F aksen U dikali U aksen. Nah, kita masuk saja ke contoh-contoh dari penerapan sifat-sifat turunan fungsi aljabarnya. Contoh yang pertama, misal fx sama dengan 5, maka f aksen x-nya sama dengan 0, karena 5 ini merupakan hanya sebuah konstanta saja. Yang selanjutnya, fx sama dengan ax pangkat n. Contohnya, misal fx sama dengan x. Nah, ini kan ada 1 x pangkat 1 dan tidak kita tuliskan. Nah, sehingga f aksen x-nya adalah 1 dikali x pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 1 dikali x pangkat 0 sama dengan 1. Nah, atau bisa kita langsung saja kita tulis f aksen x sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya misal fx sama dengan 3x kuadrat, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 3 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 6x. Sifat yang ketiga, sifat pertambahan. Misal fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 7. Tadi turunan pertama dari ini 5 dikali 3, 15, x-nya pangkat 2. Nah, ini merupakan sebuah konstanta, jadi turunannya adalah 0. Jadi kita peroleh f aksen x-nya adalah 15x kuadrat. Sifat yang pengurangan. Contohnya 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3. 2x pangkat 4 diturunkan, yaitu 8x pangkat 3. Selanjutnya v aksen. V-nya adalah x pangkat 3, jadi turunannya adalah 3x kuadrat. Jadi turunan dari 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 adalah 8x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat. Turunan perkalian. Contohnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 4x dikurang 2 dikali 2x kuadrat ditambah 1. Nah, ini adalah U dan ini adalah V. Nah, kalau U-nya itu misalnya 4x dikurang 2, maka turunannya adalah 4. Selanjutnya, kalau V-nya adalah 2x kuadrat ditambah 1, maka V aksennya adalah 4x. Sehingga kita tahu bahwa f aksen x-nya adalah u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Jadi tinggal kita masukkan saja 4 dikali 2x kuadrat ditambah 1 ditambah 4x dikurang 2 dikali 4x. Kita kalikan ke dalam, jadi 8x ditambah 4 ditambah 16x kuadrat ditambah 8x. Sehingga kita jumlahkan menjadi 24x kuadrat ditambah 8x ditambah 4. Nah, sifat yang selanjutnya sifat pembagian. Contohnya
Tentukan turunan dari fx sama dengan x ditambah 2 per x kuadrat dikurang 1. Nah, misalkan u-nya sama dengan x ditambah 2. Maka turunannya adalah 1. Lalu v-nya adalah x kuadrat dikurang 1. Maka turunan dari v adalah 2x. Sehingga kita masukkan saja fx-nya ke dalam sini. Jadi 1 dikali x kuadrat dikurang 1 dikali fx-nya 1 dikali x kuadrat dikurang 1 dikurang x ditambah 2 dikali 2x per x kuadrat dikurang 1 kuadrat. Sama dengan x kuadrat dikurang 1 dikurang 2x kuadrat ditambah 4x per x kuadrat dikurang 1 kuadrat. Sama dengan negatif x kuadrat dikurang 4x dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi turunan dari x ditambah 2 per x kuadrat dikurang 1 adalah negatif x kuadrat dikurang 4x dikurang 1 per x kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah, sifat yang selanjutnya itu adalah sifat dari aturan rantai. Contohnya, tentukanlah turunan dari fx sama dengan 2 dikali x kuadrat dikurang x dikurang 1 kuadrat. Nah, kita misalkan u-nya ini adalah x kuadrat dikurang x dikurang 1, sehingga turunannya adalah 2x dikurang 1. Jadi, kalau fu-nya ini adalah x kuadrat dikurang x dikurang 1. Jadi, turunannya adalah, kalau misalnya ini u kuadrat, maka f aksen u adalah 2u, atau sama dengan f aksen u sama dengan 2 dikali x kuadrat dikurang x dikurang 1. Jadi, f aksen x-nya adalah, ini kita masukkan, konstantanya adalah 2 dikali 2x kuadrat dikurang x dikurang 1 dikali 2x dikurang 1. Sama dengan 8 x dikurang 4 dikali x kuadrat dikurang x dikurang 1. Sama dengan kita kalikan ke dalam, hasilnya 8x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat dikurang 8x dikurang 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Kita sederhanakan menjadi 8x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Nah, baiklah, sekian dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan yang telah Ibu berikan. Terima kasih.